Ilham Fauzi bukanlah pemuda biasa. Di balik keterbatasan fisiknya sebagai seorang difabel tanpa kedua tangan, pria 30 tahun asal BTN Sari Indah, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, justru menjadi tulang punggung keluarganya. Sejak ayahnya meninggal dunia, Ilham mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama. Ia menanggung beban besar, membiayai hidup 8 adik kandungnya yang masih bergantung, sementara satu kakaknya telah menikah dan mandiri. Untuk menyambung hidupnya, Ilham bekerja sebagai tukang servis elektronik keliling. Dengan keterampilan yang ia miliki, ia memperbaiki berbagai peralatan rumah tangga seperti televisi, kulkas, mesin cuci, kipas angin, hingga AC dan pompa air. Namun penghasilannya masih jauh dari kata pasti. Dalam sebulan ia bisa membawa pulang Rp500.000 hingga Rp1.000.000, tergantung jumlah warga yang membutuhkan jasanya. Ilham melayani jasa servis dari rumah ke rumah, menjangkau berbagai wilayah mulai dari Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, Jeneponto hingga Makassar. Keterbatasan fisik yang ia alami bermula dari sebuah insiden tragis pada 2018 lalu. Saat itu, Ilham yang masih berstatus siswa magang dari SMKN Lembang Bulukumba tengah bekerja sebagai tukang las di sebuah kapal di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hari itu sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, ia tersengat aliran listrik saat mengelas bagian dalam kapal. Ilham ditemukan tak sadarkan diri oleh rekan-rekannya dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya fasilitas medis di daerah tersebut tidak memadai untuk menangani luka serius yang ia alami. Ia akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Bisa diceritakan kapan mulai berangkat ke Labuan Bajo dan mengalami musibah kecelakaan? Saya awalnya berangkat itu ke sana. Dulu waktu masih sekolah itu saya praktek magang di sana di Labuan Bajo. Terus setelah selesai magang pulang lanjut kasih selesai sekolahku. Setelah selesai sekolahku tamat saya kembali dihubungi kembali untuk kembali kerja lagi di sana. Ya jadi saya ke sana merantau ke sana melaut. Terus itu hari saya kerja melas kebetulan saya bisa melas, jadi ada komponennya kapal itu kulas atau apalah, aku lupa juga. Yang jelas saya itu malas langsung tiba-tiba kesetrum. Setelah itu kesetrum, masuk di rumah sakit di sana, terus dirujuk ke rumah sakit Ruteng. Setelah itu ndak sanggup, di sana kan di Ruteng itu saya masuk rumah sakit masuk umum kan tidak ada BPJS ku. Terus habis uangku ndak bisa membayari, baru saya telepon kabari saya kecelakaan itu. Ndak ada orang rumah tahu, ndak orang di sini, tidak ada keluargaku yang tahu bilang saya kecelakaan. Setelah ndak bisa masuk, ndak sanggup membayar baru aku telepon orang tuaku bilang kecelakaan kak, lama kecelakaan, ada sekitar 2 minggu mah kecelakaan ini. Ke sini suruh ke sana untuk jemput kak. Terus bagaimana jemput, langsung setelah dari situ langsung ke bandara, rumah sakit, langsung masuk ke rumah sakit Wahidin. Nah di rumah sakit Wahidin itu baru diuruskan ke semua kayak kartu KIS, BPJS begitu. Nah, masuk ke rumah sakit Wahidin. Terus di 2 minggu kemudian dokternya bilang persetujuan untuk amputasi. ya setelah sembuh ceritanya? Nah, setelah sembuh kak itu langsung masuk rehabilitasi di Wirajaya, pelatihan kurs semacam tempat pelatihan kursus begitu.
saya ambil jurusan elektronika. Di situ saya direhab itu 2 tahun. 2 tahun kah di situ, setelah 2 tahun 2017-18, terus 2019 saya mulai buka usaha sendiri. Awalnya rumahan servis rumahan Elektronik, iya, elektronik. televisi, kulkas, Iya, AC. kulkas AC. Nah setelah itu kembali ke Bulukumba, pulang kampung. Ya, setelah kursus itu setelah kursus di Wirajaya itu pulang ke sini 2 tahun kan ikut pelatihan. Pulang ke sini, di sini mau mulai buka usaha. Kembangkan. Jadi sekarang aktivitasnya apa? Itu servis servis elektronik. Elektronik. Ya. Sendiri atau ada yang bantu adik atau teman? Yang bantu kayak itu ada adekku, cuma adekku biasa kalau dia sekolah saya panggil ke temanku ya, sama teman. Kalau libur adekku sama adik. Termasuk karena bapak masih hidup atau kalau bapakku meninggal ini. Ibu masih hidup? Ibu masih hidup. Adekku masih ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah. Jadi salah satunya jadi tulang tulang punggung ya begitu. Iya. Membantu ibu. Iya. Biasanya dapatnya berapa per hari kerja servis AC atau kalau per hari tidak menentu, biasa juga 1 minggu tidak ada, tergantung Ji. Tapi kalau terlanjur ada lancar terus, ya ada istirahat. Biasa dalam sebulan rata-rata itu kadang 500, biasa juga kadang sampai 2 jutaan begitu. Saya karena ada kakakku yang laki-laki itu yang pertama, dia sudah berkeluarga, ada istrinya, jadi saya yang kedua, saya jadi tulang punggung keluarga. Jadi adik sekarang memang kita cita-cita untuk kasih sekolah adik tak semua. Iya, kasih sekolah semampu. Jadi semua adik tak semua sekolah ya, tidak ada yang menganggur. Iya, sekolah semuanya. Sekarang adik tak sudah ada yang kerja kah atau apa? Maksudnya sudah ada yang kuliah kah atau apa? Kalau adikku yang kuliah itu tidak ada. Karena saya itu kasih sekolah memang cuma sampai SMA aja. Jadi saya tanya, tergantung dia kalau mau kuliah, tapi saya tidak bisa bantu juga sepenuhnya biaya kuliahmu. Mau kerja sambil kuliah kalau mau. Tapi adikku lebih nasuka di kerja. Jadi sudah ada juga yang kerja di? Iya, kerja. Ada yang sudah kerja. Sekarang masih tinggal bersama orang tua ya? Iya, masih sama orang tua tinggal. Kalau rumah sendiri apakah pribadi atau masih numpang di orang? Masih numpang di rumah keluarga ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.